Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya di mana saja berada. Insya Allah kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya kembali lagi melakukan kegiatan sekalian kita dokumentasikan di dalam YouTube. Ini saya akan melakukan pembersihan, cukup lama saya nggak bersih ini. Nah, ini tanaman-tanaman yang sudah saya melakukan penyambungan. Ini sambung pucuk jeruk. Ini sudah pada tumbuh rumputnya. Nah, ini kebanyakan kerjaan tapi masih santai juga. Jadi ya seperti ini sahabat. Nah, ini saya tandain ini kemarin ini salah satunya yang tumbuh. Saya sambung sempat ada 2 kalau nggak salah tumbuh. Saya sambung 6, ada 2 yang sempat bertahan. Ini jeruk madu susu. Ya, jeruknya saya besar kayak sangkis tapi isinya di dalam putih manis ya, enggak kayak sangkis. Tapi kurang lebih saya lihat itu karena saya ambil coba rasain masak apa buahnya, karena ini pucuk saya minta saja kemarin. Oke sahabatku, kalau yang seperti ini saya sambung jeruk nipis ya. Ini biasanya saya jual harga yang kayak gini harga 20.000. Bisa juga tergantung besarnya lah, bisa 25.000, bisa 25.000. Kemudian ada lemon ini hasil stek. Nah ini lemonnya karena hasil stek dari yang sudah berbuah kita stek. Ini kalau saya perbanyak lagi nih sahabat, ini saya umpamanya ini, tapi ini biarkan aja ini kita apa namanya, ini lemonnya diperbanyak lagi, ini kita bisa dapat lagi bibit dari sini ya. Nah ini akan lebih rimbun. Ini nanti kita akan ganti polybagnya menjadi polybag lebih besar. Ini kita potong lagi, kita dapat bibit. Artinya ini perlu sahabat ketahui bahwa tanaman ini berasal dari limbah. Artinya ada orang punya rimbun satu lemon, banyak buahnya sudah rimbun, terlalu rimbun, maka dibuang sebagian tangkaja. Ini saya ambil sahabat ya. Nah, jadi berasal dari limbah saja ini. Nah ini cukup banyak buahnya, ini banyak berbuah, ini banyak lagi di sebelah sana cukup banyak. Nah ini kayak begini ini ya kan, nah, banyak buahnya. Ini kalau diganti polybag nanti ini lebih besar, ini akan harganya bisa saja 100.000, tergantung nanti besarnya, kesuburannya. Kalau sudah besar, subur dan polybagnya juga besar, bisa saja nilainya ya ratusan ribu, bahkan bisa lebih. Nah, tergantung besar rimbunnya nanti. Jadi ini satu keuntungan yang barangkali ingin saya sampaikan sama sahabat semuanya. Saya tidak mengajak cara tutorialnya, tapi barangkali motivasinya di sini saya ingin bangun, ingin saya sampaikan bahwa dengan barang limbah bisa menjadi satu usaha ya. Seperti ini Banda bisa lihat sendiri, ini ada 2 buahnya ya, pasti tertarik orang lah kalau dikasih harga 25.000, sudah nyata, artinya tidak dibohongi kan. Nah ya seperti ini sahabat, jadi bisa kita terus kembangkan seperti itu. Nah ini kemudian ini banyak sekali ini di bawah sini bisa dilihat. Ini tanaman ini hasil sambungan semua, sudah kita melakukan penyambungan. Ini berasal bibit bawahnya adalah jeruk. Ini biasanya memang sih anjurannya dianjurkan adalah citron ya. Jeruk limau itu yang agak kecut sekali, jeruknya agak besar kayak sangkis tapi kecut. Itu bijinya itu yang banyak dikembangkan orang untuk diambil rustok. Tapi saya pakai jeruk sambal, yang jeruk ikat ini aja saya pakai. Tapi faktanya ya bagus saja. Banyak sudah saya buktikan, sudah besar aja menghasilkan juga. Nah ini ini sambungan sahabat, ini jeruk manis. Nah, kalau yang ini jeruk sambal. Nah ini jeruk nipis. Ini jeruk nipis sambungan. Nah ini kita bawa ini. Kenapa saya bawa tadi gunting pisau dengan ini? Pisau dengan gunting untuk
Ini kalau ini perubahan saya memperjelas dulu. Kalau kita sudah nyambung, kemudian ada tumbuh. Nah ini seperti ini sahabat ini. Ini harus dirawat. Ini perawatan harus. Nah ini sebagai bukti kalau kita biarkan yang di bawah. Nah ini sahabat karena tidak terkontrol, tidak ke sini. Ini mati yang di atas ini ya. Sahabat mati. Kenapa ini bisa mati di atas? Karena tumbuh di bawahnya begitu banyak. Nah ini kan subur ini. Lebih subur yang di atas. Jadi makanan itu tidak tersuplai ke atas sehingga dia mampir saja di bawah sini. Dan ini menjadi subur dan ini akan mati. Karena ini kan cuma numpang dia. Ibaratnya ini makanan. Dia ini tanaman ini hanya numpang di sini. Kalau ada dia aslinya tumbuh di bawah, maka dia tidak akan mensuplai makanan ke atas sini. Yang ngapain saya mau kasih makan orang saya punya makanan saya sendiri kok. Kamu hanya numpang ya, ibaratnya seperti itulah kira-kira logikanya ya. Kalau kita pakai bahasa logikanya seperti itu. Nah ini sudah cikal bakal bisa menjadi sekarat hidupnya ini yang di atas kalau kita tidak melakukan perawatan. Nah ini memang ini perlu perawatan. Jadi apa saja perlu perawatan. Jadi tanaman kita buat sebanyak-banyaknya tanpa ada perawatan ya juga menjadi sia-sia. Jadi perlu perawatan. Ada kemarin teman yang berkunjung ke tempat saya sedikit ya kita share ini apa saja perlu kita share. Sama dengan juga iman yang ada di dalam diri kita. Kalau iman katanya nggak dirawat ya juga akan hilang. Dia akan mati sebagaimana juga pohon. Jadi terinspirasi lagi ke situ ya. Benar juga adanya bahwa bukan hanya pemeliharaan tanaman saja yang harus dipelihara, iman pun yang ada dalam diri kita perlu dijaga. Kalau tidak dijaga nanti kalau diberikan amanah menjadi pejabat, nanti menjadi koruptor dan lain sebagainya. Karena imannya sudah tidak ada. Ya perlu, makanya itu iman perlu dijaga. Nah, dan cara untuk menjaga iman ya macam-macam caranya. Belajar, banyak baca buku, bergabung dengan komunitas yang orang-orang yang selalu menjaga iman, atau menghadiri majelis taklim dan lain sebagainya. Itu salah satu cara menjaga iman ya. Nah ini mungkin kalau koruptor banyak sekarang ini karena tidak menjaga imannya. Memang diakui beriman, bahkan dia mengaku orang Pancasila, tapi dia masih mengkhianati Pancasila itu sendiri. Jadi ya sama juga dengan tanaman ini, perlu dirawat sahabat ya. Nah, seperti ini tadi sudah contoh saya lihatkan bahwa kalau kita tidak menjaganya, dia akan kalah. Dia hidup di bawah sini, dia tidak akan mensuplai makanan ke atas. Jadi perlu pemeliharaan. Jadi apa saja perlu kita pelihara, iman pun yang ada dalam diri kita harus perlu kita pelihara. Oke sahabatku, mungkin karena kita mengambil dokumentasi saja sebagai ilustrasi. Nah ini tanaman juga, ini nampaknya ini saya bawa taruh di bawah pohon itu mungkin karena kurang ini. Juga berpengaruh juga ini kurang pemeliharaan, kurang semprot. Ya seperti ini sahabat. Ini harus juga dirawat, diberikan suplai makanan, dikasih pupuk, kemudian juga perlu, nah ini kita matiin saja ini, kasih pupuk, kemudian kita semprot karena ini ada bakteri virus-virus semacam virus lah, ya. Jadi kalau ini sudah kena virus seperti ini, ya ini perlu dikasih tambahan pupuk kimia lah paling tidak. Kalau pupuk organiknya ini cukup banyak ini sahabat, karena ini saya gunakan adalah kohe ternak domba, kohe domba maksudnya. Nah ini medianya cukup bagus, tapi ada virus di dalam sini bisa terjadi, entah cacing entah apa, yaitu mengakibatkan ke atas ini karena akarnya terganggu di dalam. Kalau medianya sudah cukup bagus tapi tanamannya tidak sehat, barangkali ada semacam hama di bawah. Ya, itu bisa mengganggu. Oke sahabatku, mungkin ini saja ocehan saya hari ini. Mudah-mudahan ocehan saya ini bisa menjadi inspirasi buat Anda semuanya, bisa menjadi masukan dari saya. Kalau biasanya ada tutorial, kalau ini juga mirip juga tutorial karena ini termasuk tutorial tadinya. Tapi ini jarang dibahas di YouTuber yang lain. Saya kira hanya jarang sekali. Mungkin salah satu saya yang bisa membahas tentang itu. Dan salah satu tadi analogi daripada berbisnis dari satu tanaman bisa menjadi sebanyak mungkin tanpa batas. Ya, tanaman ini bisa nggak dijadikan ini tanpa batas?
dan bisa menghasilkan uang karena dia berbuah seperti ini sahabat tadi ya. Ya, kembali lagi ke sini. Kalau ini kita kembangkan jelas menghasilkan uang. Jadi ini apakah ini bisa, kalau saya jual hari ini 25.000, suatu saat ini kalau tanpa dijual pun juga masih bisa menghasilkan aktiva juga namanya. Istilah ekonominya mungkin aktiva, berkembang dari pengembangan tangkainya atau juga semakin besarnya tanaman, artinya memiliki nilai lebih tinggi daripada di awal. Oke sahabatku, mungkin ini saja, terlalu panjang lebar. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe sahabat ya. Kemudian di-share jika dirasa bermanfaat. Oke sahabatku, saya akhiri saja dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.